Apa saja kesalahan-kesalahan SEO di tahun 2026 untuk teman-teman yang baru saja berkecimpung di dunia SEO, biar supaya tahu ya bahwasanya SEO banyak rambu-rambu yang harus teman-teman pahami. Dan apa-apa saja kesalahan-kesalahannya untuk di tahun 2026 ini, maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kesalahan-kesalahan SEO di tahun 2026 ini adalah teman-teman tidak tidak melakukan namanya search intent ya. Search intent ini adalah hal yang paling penting di dalam SEO di tahun 2026 ini. Search intent itu apa ya Mas Didik? Search intent itu adalah orang pengennya A ya berharap keluarnya A itu. Jadi makanya ketika kita membangun sebuah konten ya, misal contoh, ini yang sering banget terjadi. Misalnya dia buat kontennya adalah jasa ya, contoh misalnya dia buat jasa sedot WC Jakarta ya, orang-orang berharap apa? Orang-orang berharap apa saja layanannya ya. Layanan-layanan dari jasa sedot WC itu apa? Misalnya menyedot sedot WC, membersihkan lantainya, harganya berapa, itu yang orang ingin, itu namanya search intent ya. Atau misalnya orang-orang pengen mencari kata kunci harga BBM terbaru, maka search intentnya apa? Orang berharap keluarnya harga BBM terbaru ya, bukan kemana-mana. Ini yang sering terjadi orang ketika membangun konten SEO, ketika orang mencari harga BBM terbaru ya, dia malah cerita apa itu BBM, kenapa BBM itu naik. Orang nggak berharap ke sana teman-teman sekalian ya. Search intent itu adalah ketika orang pengen A keluarnya A, itu harapan kita. Makanya teman-teman ketika membangun sebuah konten, maka pastikan search intentnya tepat. Karena saat ini orang berharap ketika mencari, kenapa belajar SEO itu penting ya, berapa harga siomay saat ini ya, orang pengen detail. Apa yang orang harapkan adalah harga, ya keluarkan tentang harga. Orang berharap tentang jasa sedot WC, keluarkan jasa sedot WC ya. Orang berharap kenapa sering sakit pinggang, kasih tahu kenapa sakit pinggang, bukan sakit pinggang adalah pinggang merupakan. Jangan kemana-mana teman-teman sekalian, itu yang harus teman-teman pahami. Oke, tidak memahami search intent ini yang sering terjadi di dalam dunia SEO. Yang kedua adalah terlalu bergantung terhadap AI tanpa editing manusia. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya, kan sudah ada ChatGPT Mas Didik, sudahlah hasil dari ChatGPT copy paste letakkan di website. Nah ini sangat beresiko teman-teman sekalian, karena mengabaikan namanya hasil editing dari manusia juga. Maka di dalam dunia konten, di dalam SEO itu juga butuh namanya pengalaman. Ya, pengalaman seorang penulis tadi. Ya, jangan semuanya dari hasil AI kita letakkan di dalam website kita. Maka tulisan yang terlalu kaku dengan AI semua itu tidak baik juga. Maka harus ada pengalaman tulisan kita. Ya, misalnya saya cerita tentang ya kenapa berumroh itu nikmat. Ya, kalau kita bercerita tentang pengalaman kita itu jauh lebih kena. Makanya ketika ada orang bertanya dengan saya, apa bedanya konten AI sama konten manusia Mas Didik? Konten AI, konten manusia mungkin secara isi mungkin sama, tapi secara rasa beda teman-teman. Ya, konten manusia itu ada rasanya, ada ruhnya. Sementara konten AI belum nggak ada rasa, nggak ada pengalamannya. Saya cerita teman-teman sekalian, alhamdulillah 2 bulan yang lalu saya umroh. Saya ingin menceritakan tentang kejadian-kejadian yang sangat membuat saya sangat menikmati tentang umroh saya. Ini pengalaman saya pribadi dengan anak-anak saya dan istri saya. Itu lebih berasa teman-teman sekalian. Itu yang teman-teman harus miliki ya, yang harus teman-teman pahami. Yang ketiga adalah mengabaikan namanya duplikat konten. Ini yang sering terjadi dalam dunia SEO di tahun 2026. Maka kesalahan-kesalahan ini adalah mengabaikan duplikat. Duplikat ini berbahaya nggak sih Mas Didik? Berbahayanya adalah kita tidak akan diindeks oleh Google, itu tidak dimunculkan oleh Google di pencarian Google itu kalau kita duplikat. Nah makanya teman-teman ya pastikan konten yang teman-teman bangun ya bukan sekedar hasil dari AI plus editing manusia dan perasaan manusia, tapi juga ya konten yang kita bangun ini juga harus nol duplikatnya ya, atau 100% namanya unik ya. Teman-teman bisa cek namanya di Small SEO Tools Plagiarism Checker. Kalau bisa beli yang pro, teman-teman bisa cek di situ, ini konten saya aman nggak ya, duplikatnya aman nggak ya, teman-teman cek di situ ya. Teman-teman cek di situ dan pastikan konten yang teman-teman bangun nol duplikatnya ya. Itu yang ketiga.
Yang keempat yaitu mengabaikan GEO. Apa itu Mas Didik? GEO, Generative ya Engine Optimization. Orang sering mengabaikan di sini. GEO ini lebih kemana sih Mas Didik? Biar supaya website kita itu muncul tidak sekedar di mesin pencari, tapi muncul di GEO, AI Overview, Perplexity, ChatGPT, Grok ya. Semua yang menghasilkan AI. Harapan kita konten kita direkomendasikan di AI. Nah, bagaimana website kita direkomendasikan di AI? Nah, itu pernah saya bahas masalah GEO ya. Teman-teman bisa bahas tentang apa sih yang menjadi problem orang-orang, pertanyaan-pertanyaan, ya, kata kunci pertanyaan teman-teman bahas di website teman-teman sekalian. Semakin baik konten tersebut, semakin lama orang berlama-lama dari konten teman-teman bangun, semakin direkomendasikan oleh AI Overview, semakin direkomendasikan oleh GEO. Maka GEO ini juga saling berhubungan sama SEO. Kalau SEO kita juga baik, biasanya GEO-nya juga akan baik. Oke? Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Yang itu yang keempat ya. Yang kelima, yang sering terjadi adalah kesalahan-kesalahan SEO, mengabaikan kecepatan website. Nah, untuk kecepatan website ini gimana sih Mas Didi? Kecepatan website, poin pertama adalah teman-teman belilah ya ruang hosting yang gede sekalian. Itu yang paling penting. Itu kalau ruangnya sudah gede, enak kita bisa kompres. Ya, foto-foto jangan sampai gede-gede ya, foto kalau bisa foto-foto yang biasa. Ya, kemudian video pun jangan diupload videonya ya. Embed aja ya, linknya saja yang teman-teman upload. Gitu kan, kalau berbentuk video ya. Kemudian ya postinglah ya. Ya sesuatu yang penting di dalam website kita. Ya, itu. Jadi mengabaikan kecepatan website juga itu termasuk kesalahan SEO ya, kesalahan SEO. Ya. Yang keenam adalah tag title ya, meta deskripsi, URL. Nah, ini tidak, istilahnya adalah tidak menarik teman-teman sekalian. Makanya penulisan judul, URL, deskripsi itu kan mengandung kata kunci target secara SEO on page. Tapi banyak yang nggak menarik. Iya, itu yang menyebabkan SEO kita tuh tidak menarik. Tidak menarik tuh seperti apa Mas Didik? Ya, judul terlalu kaku dengan kata kunci. URL kata kunci, deskripsi terlalu kaku dengan kata kunci. Biar supaya tidak kaku gimana? Makanya saya merumuskan kata kunci target plus clickbait di dalam judul. Deskripsi kata kunci target plus rangkuman isi. Ya. Nah, contoh misalnya teman-teman sekalian pengen membahas tentang oleh-oleh khas Malang. Ya, oleh-oleh khas Malang. Itu kata kunci target. Iya, kata kunci target. Kalau bisa tambahkan clickbait di belakangnya. 10 oleh-oleh khas Malang bikin kamu nggak mau pulang. Nah, tambahkan seperti itu. Oke? Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, kesalahan-kesalahan SEO di tahun 2026 yang sering terjadi adalah cannibal keyword. Ya, cannibal keyword itu gimana sih Mas Didi? Keyword yang sudah pernah dioptimasi lagi sama dia dengan konten yang lain. Itu namanya cannibal keyword. Biasanya URL-nya ada tanda 2 belakangnya tuh. Dia pernah membahas tentang jasa sedot.wc Jakarta. Dia bahas lagi jasa sedot.wc Jakarta. Ini namanya cannibal keyword. Ya, makanya bahas yang lain. Makanya konten di dalam website itu nggak sekedar transaksional saja. Konten di dalam website itu ada informasi, ada question, baru transaksional teman-teman sekalian. Ya, nah ini 6 kesalahan di dalam SEO di tahun 2026 ini yang sering banget orang melakukan ini. Ya, saya berharap teman-teman tidak melakukan ini. Satu lagi lah ya, saya tutup. Terlalu fokus namanya backlink. Ya. Untuk website baru, saya sarankan backlink itu bukan poin utama di dalam SEO, justru jurus terakhir dalam SEO. Makanya kalau ada salah satu klien saya, Mas, kapan kita lakukan backlink? Entar dulu. Mas, kapan backlink? Nanti dulu. Mas, kapan kami melakukan media nasional? Entar dulu. Kita hidupkan website kita dulu, kita cari lalu lintas traffic dulu yang sehat, baru kita ngobrol nanti tentang masalah backlink. Jadi backlink adalah justru ya jurus terakhir dalam SEO. Begitu ya teman-teman sekalian, 7 ini. Ya, mudah-mudahan kita tidak melakukan kesalahan tersebut lagi. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.